Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wajadah, man zara'a hasada. Salah satu alasan kenapa saya menyisihkan sebagian waktu saya untuk bercocok tanam, salah satunya bersawah. Namun pekerjaan utama sebenarnya bukan. Ya, sambil mengajar juga menyisahkan sebagian waktu kita untuk bersentuhan dengan alam. Salah satunya ketika saya berada di tengah sawah atau berada di tengah kebun, itu terasa kehidupan-kehidupan, kebisingan-kebisingan administratif, kebisingan-kebisingan dunia kampus, kebisingan-kebisingan kesibukan kita sehari-harinya itu seakan-akan hilang, dan kita merasakan keindahan dan kenikmatan dan kebahagiaan ketika kita berada di lingkungan alam atau kita bersentuhan dengan alam itu sendiri. Saya berikan contoh teman-teman sekalian. Makanan yang saya bawa di ini, ya ini setelah acara biasanya orang Bugis Makassar membuat kue seperti begini, ciri khasnya. Ini makanan di rumah tidak ada niat untuk memakannya. Saya sendiri dari pagi sampai sore buka kulkas lihat ini, tapi tidak ada keinginan besar untuk memakan makanan ini karena sudah enak. Tapi ketika saya bawa ini, sampai setengahnya tadi saya bawa, setelah mencangkul di sawah ini, membuat pematang untuk pembibitan di sana, saya duduk di sini, ini sudah hampir habis. Artinya apa? Gairah makan itu sebenarnya bisa ditingkatkan ketika kita sudah bersentuhan dengan alam. Jadi kalau ada teman-teman sekalian tidak ada gairah makannya, bawalah makanan ke tengah sawah atau ke hutan atau ke pantai, kemudian silakan mencicipi makanan tersebut. Itu benar-benar indah sekali. Saya tinggal di sini benar-benar merasakan bagaimana kehidupan sederhana itu sebenarnya jauh lebih bahagia dibandingkan kehidupan yang mentereng dengan unsur duniawi. Ini tempat yang saya tempati teman sekalian. Ini bukan rumah-rumah saya, rumah yang ada di sebelah ini, pemilik sawah yang ada di sebelah sini. Ini bocor-bocor teman-teman sekalian. Atapnya sudah tidak keruan lagi. Nah, itu pun saya bernaung di bawahnya ini karena ada sedikit masih bagus di sini. Tapi tidak membuat saya langsung berkeluh kesah. Karena saya sedikit terkena hujan membuat saya tidak langsung berkeluh kesah. Bandingkan teman-teman sekalian ketika seumpamanya kita berada urusan-urusan duniawi, urusan-urusan perkantoran, urusan-urusan kenaikan jabatan, kita mau seumpamanya ke lektor kepala, dipusingkan dengan jurnal-jurnal yang bersinta-bersinta, kemudian sampai ke Scopus. Intinya bukan kemampuan pribadinya seseorang, tetapi ya siapa yang mampu membayar. Coba memikirkan berapa yang harus kita bayar ketika membayar Sinta 1, Sinta 2, cari teman yang bisa menggolkan, cari teman yang bisa mentranslate ke bahasa Inggris sehingga bisa tembus Scopus. Itu terkadang menaikkan gula darahnya seorang dosen. Tapi ketika kita berada di alam, ada sedikit problem. Ini saya terkena hujan teman-teman, terkena hujan, tapi justru tidak ada problem bagi saya. Ya, kena hujan ya, kenalah hujan. Tetapi tidak merasakan berbeda sekali ketika ada kepusingan-kepusingan dari urusan-urusan di luar dengan urusan yang ada di alam. Ini membuktikan siapa yang dekat alam, maka dia pasti akan mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dan siapa yang mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, maka itulah orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Tuhannya, maka itulah orang yang merasakan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Man jadda wajada, man zara'a hasada.